berdoa. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur di akhir minggu dan di awal bulan Desember, Tuhan kembali mau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman. Karena itu buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti maksud firman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dari kitab Esra pasal 7 ayat 10. Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Sudah? Ya. Kalau sudah ditemukan, kita baca bersama-sama. 1, 3, iya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Iya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Desember. Saya kira ada suasana yang baru. Pohon Natal sudah muncul. Itu berarti 15 hari lagi kita udah Natal, tanggal 16 Desember. Saudara-saudara, itu berarti tak kalah kita di penghujung tahun ini, berarti perlu kita sejenak berhenti berpikir apa yang tekad kita dulu telah kita lakukan atau tidak. Artinya satu komitmen atau sebuah hal yang menolong kita untuk terus memasuki tahun 2023 dulu. Dan sekarang di akhir ini, mari kita coba melihat kira-kira sejauh mana tekad itu terlaksana di dalam seluruh kehidupan kita. Saya beri tema kecil untuk kita adalah Esra, hidup berkomitmen pada firman. Hidup berkomitmen pada firman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Esra ini adalah salah satu kitab yang menceritakan tentang kondisi daripada bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan. Kita tahu bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel itu akibat dari ketidaktaatan mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk mengajar, mendidik mereka supaya mereka betul kembali kepada kasih Allah di dalam seluruh kehidupan mereka. Kitab Esra ini menceritakan bagaimana setelah mereka pulang dan Esra mau mencoba untuk memiliki sebuah tekad. Setelah dia mengevaluasi itu, dia mengerti bahwa ketidaktaatan yang mengakibatkan bangsa Israel dibuang ke Babel. Saudara, Allah menginginkan kita senantiasa hidup sesuai dengan tujuannya Tuhan. Masing-masing dalam kehidupan kita, tak kala Tuhan menciptakan kita, ada maksud dan tujuan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Namun tujuan itu tidak tercapai. Itulah yang disebut dengan dosa, melenceng. Dosa itu tidak kena sasaran atau melenceng dari tujuan Allah. Jadi tak kala Tuhan izinkan kita hidup, sebenarnya ada maksud dan tujuan Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka saudara, kalau saya di jemaat selalu saya berdoa untuk yang ulang tahun begini. Jika Tuhan izinkan dia hidup dan Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi, buka hati dan pikirannya untuk mengerti rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya dia hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau dia tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan, itu percuma. Itu hanya menambah-nambah dosa. Karena apa? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, Esra adalah seorang nabi, saudara ahli Taurat yang hidup pada tahun 450 sebelum Masehi. Dan Esra ini orang yang berkomitmen pada firman Allah. Dan kalau kita lihat dalam ayat 10 tadi, betul-betul dia memiliki tekad untuk meneliti. Saudara, bertekad itu berarti memiliki komitmen atau bulat hati untuk melakukan sesuatu.
Tekad itu disebut dikatakan memiliki komitmen. Saya kira seorang tokoh yang terkenal yang memiliki komitmen yang tinggi siapa? Leonardo. Halo. Mahasiswa mana nggak tahu? Kurang pahamnya kurang. Leonardo da Vinci itu memiliki sebuah tekad yang luar biasa untuk apa? Hah? Wah, udah mau tamat sarjana itu aja nggak tahu. Cari di Google ya. Ya, saudara, itu seorang tokoh yang betul-betul memiliki tekad yang luar biasa. Itu menjadi sebuah contoh yang digambarkan di mana-mana untuk menjelaskan tentang sesuatu tentang tekad yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa tekad daripada Ezra yang menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, ia bertekad meneliti Taurat Tuhan. Ia bertekad meneliti Taurat Tuhan. Meneliti itu berarti mempelajari, membaca, merenungkan. Artinya mencoba memahami tentang sesuatu, apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Komunikasi yang sederhana itu berarti apa? Mari kita belajar membaca, merenungkan firman Tuhan. Walaupun kita sudah pernah selesai dari PL sampai PB, cobalah terus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dikatakan selalu baru tiap hari. Firman Tuhan itu menjadi sebuah kekuatan yang mendorong kita, yang memotivasi kita. Ketika kita lemah, ketika kita putus asa, ada satu harapan, ada satu kuasa yang mendorong kita untuk apa? Untuk terus maju. Saudara-saudara, itu pentingnya apa? Firman Tuhan. Artinya, mari kita terus belajar. Saya sampai sekarang terus berjuang. Saya ikut satu kelompok yang disebut Gerakan Baca Alkitab. Saya bisa baca itu satu hari saya usahakan 5 pasal. 5 pasal. Jadi, kalau tidak sempat pagi, saya ambil siang. Kalau tidak, sore atau sebelum tidur. Artinya, mari kita jangan lewatkan hari-hari itu tanpa membaca, merenungkan. Karena itu yang menjadi kekuatan. Situasi yang semakin tidak menentu. Kalau kita tidak punya pegangan, bisa stres. Tapi firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, bertekad melakukan Taurat Tuhan. Setelah kita pahami, kita mengerti, mari kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Saya kira perusahaan yang luar biasa yang ada di Santosa Asih ini. Kenapa? Senin dan Jumat dengar firman Tuhan. Sebenarnya itu luar biasa. Coba itu, 1 minggu 2 kali, 1 bulan 8 kali, 1 tahun luar biasa. Tambah lagi hari Minggu. Tambah lagi hari Minggu. Tambah lagi kalau merenungkan tiap-tiap hari. Itu berarti saudara, tapi yang perlu apa? Mengerti, lakukan. Jangan dilupakan. Jangan ikut lagu apa itu? Lupa. Jangan Paulus juga, aku melupakan yang di belakangku. Itu dalam konteks tertentu beda. Bisa dilakukan. Tapi dalam hal ini, firman Tuhan itu seharusnya apa? 1 tahun lakukan 1, besok nambah lagi. Itu akhirnya apa? Sifat dan tabiat kita pasti berubah. Maka saya sering kali katakan ke mahasiswa, sebenarnya kalau mahasiswa taat kepada firman, nggak perlu banyak aturan. Karena apa? Di sini sudah. Jangan mencuri, udah jelas ada. Jangan berbohong, di sini sudah ada. Jangan apa? Jangan berzina, udah ada kan? Nggak harus ada aturan. Bagi yang di perusahaan juga begitu. Firman Tuhan Kolose bilang kan, lakukanlah segala sesuatu
seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan berlaku curang. Ada jelas di situ. Jadi sebenarnya ini pedoman kita. Pedoman. Jadi mengerti dan untuk dilakukan. Di kateketik saya belajar menyampaikan materi bilang, yaitu ginosko, mengerti dan melakukannya. Mengerti dan melakukan. Jadi saudara-saudara, itu tekad ya. Tekad yang terakhir yang kita melihat di sini adalah bertekad untuk mengajarkan firman. Setelah kita teliti, kita melakukan, mengajarkan di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya kita berbagi dengan orang lain. Sesuatu pekerjaan yang kita sudah tahu dan kita dengarkan, kita lakukan dan kita ajarkan, itu semakin apa? Semakin terpatri di dalam kehidupan kita. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan yang betul-betul akhirnya apa? Melekat di dalam seluruh kehidupan. Jadi tidak hanya bicara, diteliti, tidak hanya bicara, tapi melakukan dan mengajarkan. Berangkat dari kondisi yang ada tadi, Ezra mencoba mau mengajarkan ketetapan itu kepada siapa? Umat Israel. Untuk apa? Untuk dilakukan. Bukan hanya sebagai pengetahuan kognitif saja, tapi untuk dilakukan dalam seluruh kehidupannya. Maka apa? Sifat dan tabiatnya pasti berubah di dalam seluruh kehidupan. Seorang majelis berkata begini ke saya. Majelis salah satu gereja dari GBI. Pak Pendeta, dia bilang, sebenarnya saya tidak bermaksud untuk berubah, tapi kata orang saya berubah. Saya bilang, mengapa demikian? Saya baca firman Tuhan, saya tahu 1, saya lakukan 1. Kalau saya tahu 5, saya lakukan 5. Kalau dia lakukan itu, pasti berubah di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar daripada Ezra, mencoba meneliti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah melakukannya dan mengajarkan. Saudara, yang paling akhir, apa akibat dari tekad Ezra? Kita lihat ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, dan raja memberi dia segala yang diinginkan oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Yang pertama, saudara, Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Saudara, coba kalau apa yang kita inginkan Tuhan kasih, luar biasa. Amin itu. Karena apa? Kenapa demikian, saudara? Karena keinginan kita ini sudah sama dengan keinginannya Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan sudah menguasai kehidupan kita. Kita sudah masuk dalam apa? Keinginannya. Bukan keinginan kita lagi. Maka di sini dikatakan Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menggerakkan hati raja untuk mendukungnya. Coba lihat ayat 20. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyamarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Raja itu bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan bisa berbicara kepada raja itu untuk apa? Menyamarakan rumah Tuhan. Artinya apa? Tuhan bisa berbuat. Orang kafir yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan pun Tuhan bisa gerakkan untuk apa? Mendukung siapa? Israel. Saudara-saudara, luar biasa di sini. Tuhan bisa pakai siapa saja yang tidak mengenal Tuhan pun, apalagi yang sudah mengenal Tuhan, bisa Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang terakhir, yaitu Tuhan membuatnya menjadi kesukaan bagi orang lain. Lihat ayat 28. Dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa.
Esra menjadi kesukaan. Disukai siapa? Oleh raja dan pembesar. Luar biasa di sini. Bisa menjadi anak kesayangan, orang yang betul-betul menjadi kesukaan. Karena apa? Kalau itu menyenangkan hati Tuhan, pasti membuat orang senang. Tapi kalau Anda berorientasi menyenangkan manusia, belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tapi Esra di sini, dia berusaha menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya apa? Orang lain pun senang atas segala tindakannya. Saudara-saudara, kita seringkali di dunia ini mau hanya menyenangkan manusia, menyenangkan bos, sehingga ada istilah apa? ABS, asal Bapak suka. Tanpa harus berpikir apakah yang saya lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Tapi ingat, kalau Anda berusaha menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan pakai orang lain untuk menggerakkan segala sesuatu dan Anda menjadi kesukaan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kesimpulan kerinduan rohani, kerinduan orang seseorang ditandai dengan adanya komitmen untuk belajar firman Tuhan. Artinya kehidupan kerohanian kita itu akan mendorong kita untuk apa? Suka dan rindu, memiliki sebuah komitmen yang tinggi untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Itulah bukti bahwa Anda bertumbuh secara rohani. Kalau Anda katakan tidak punya waktu dan banyak alasan untuk melakukan segala sesuatu, saya kira bukan bukti dari sebuah kerohanian. Orang yang bertumbuh secara rohani pasti memiliki komitmen untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Pasti berkerinduan untuk apa? Untuk meneliti, melakukan dan mengajarkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan. Karena itu merupakan buah. Nah, saya sering kali katakan, jangan lewatkan hari-hari itu tanpa membaca, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan. Pelita dan terang akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan yang kedua, orang yang merenungkan firman dan melakukannya akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar benar Tuhan, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain adalah buah dari kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan katakan, katakanlah Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Merenungkan, mengajarkan dan menyampaikan kepada setiap orang, supaya kita senantiasa berusaha untuk melakukan, mencapai tujuannya Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat yang kami renungkan pada pagi hari ini. Bila Tuhan terus menolong dan memberkati kami, supaya kami belajar dari seorang yang Tuhan pakai, yaitu Esra, memiliki tekad untuk meneliti, melakukan firman-Mu dan mengajarkan itu bagi orang lain. Karena itu Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada, kami mohon hikmat urapan dari Tuhan, mampukan kami supaya dalam setiap langkah kehidupan kami terus belajar melakukan firman dan mengajarkan itu kepada orang lain, supaya hari-hari yang ada tidak kami lewati begitu saja tanpa merenungkan, membaca firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu dalam penguraian sangat terbatas, tapi biarlah Allah yang tidak terbatas itu memberikan pengertian, pemahaman bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.